Miris banget ketika keluarga menjadi penyebab kehancuran kehidupanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general readingnya. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif, teman-teman, itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini. Miris banget ya, ketika keluarga kamu menjadi penyebab faktor kehancuran kehidupanmu. Nah, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Ten of Pentacles. 10 koin, teman-teman. 10 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini ya, terhadap energi dari keluarga kamu, teman-teman, mohon maaf memang selama ini ya semoga ini tidak menjadi sebuah realita ataupun kenyataan yang mungkin saat ini terjadi ya teman-teman. Tetapi dari kartu ini cukup menggambarkan tentang bagaimana ya keluarga-keluarga yang sangat toksik, keluarga-keluarga yang sangat ya membenci, iri, dengki ya, seperti itu teman-teman. Iri dengkinya terhadap apa ya? Jadi selama ini mereka berupayanya agar kehidupan kamu tuh bisa menjadi hancur, teman-teman. Oke, di satu sisi memang dapat aku akui. Dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu itu sendiri. Ya, yang penuh dengan berbagai kebahagiaan dan pencapaian. Baik dari mungkin segi ekonomi, rezeki, keuangan kamu bagus ya, teman-teman, berlimpah. Oke, kemudian kehidupan rumah tangga kamu yang bahagia. Oke. Berarti kalau untuk masalah ekonomi, rezeki tadi ada kaitannya ya dengan bisnis usaha ya teman-teman dan pekerjaan lah ya. Jadi ini yang ingin mungkin apa namanya? Yang ingin dari keluarga kamu ya teman-teman, mereka ingin mereka ingin melihat kehidupan kamu tuh menjadi hancur nih. Ya, mungkin dinilai ketika kamu sukses berhasil, kamu tuh terlalu sombong mungkin ya. Bisa jadi kebalikannya juga teman-teman. Oke. Kita akan lihatlah dari kartu berikutnya. Aku punya Ace of Cups. Ace of Cups muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, ia menjelaskan bahwasanya kamu orang yang cukup, ya, bukan hanya cukup, tetapi sangat baik. Kamu orang yang mau membantu, menolong orang lain, dan bahkan tidak menutup sebuah kemungkinan keluarga kamu sendiri kamu bantu, kamu tolong, teman-teman. Ya, tetapi yang aku lihat di sini adalah mereka tidak pernah merasa bersyukur. Ya, mereka nggak pernah merasa bersyukur, teman-teman. Sudah ditolong, sudah dibantu, mungkin seperti itu ya. Ya, sudah diberi. Tetapi apa yang mungkin kamu lakukan ini seolah-olah memang malah dijadikan sebagai apa ya, ladang mereka, teman-teman. Ya, sebagai tombak mereka. Jadi ketika mereka susah ya datang ke kamu, gitu loh. Ya, nah itu memang keseringan. Ketika sudah enak dibantu, ya, kemudian tidak membantu, tidak memberi, maka pasti bakal dipertanyakan oleh mereka, teman-teman. Dan kemudian mungkin saja ketika mereka menanyakan tentang hal mereka, mengapa kamu tidak membantu dan memberi, teman-teman, ya, kemudian bisa jadi karena kondisi kamu lagi nggak memungkinkan juga. Dan itulah yang akan menjadi salah satu faktor penyebab, teman-teman, bahwasanya kamu orang yang jahat. Ya, padahal kamu selama ini sudah banyak membantu dan menolong, tetapi tetap saja kamu dianggap sebagai orang yang paling jahat, teman-teman. Nah, aku punya Five of Cups. Jadi kalau melihat dari energi ini ya teman-teman, di sini aku juga melihat seperti ada sebuah rencana-rencana yang sangat busuk loh. Ya, rencana apa di sini? Teman-teman ya, selain manfaatin ya, kamu dimanfaatin oleh keluarga kamu sendiri. Mungkin satu contoh seperti ini kan. Kamu bekerja ya, kemudian ternyata keuangan yang kamu dapatkan itu dipegang oleh keluarga kamu sendiri, teman-teman. Dan kamu tidak tahu gitu loh. Ya, uang itu kemana? Uang itu diperuntukkan untuk hal apa? Ya, jadi yang mereka lakukan hanyalah
meminta dan meminta. Ya, nah ini jelas dong dari situasi dan kondisi ini cukup menunjukkan bahwasannya ya kamu selama ini dibodoh-bodohi, teman-teman. Ya, nah ini yang aku maksud bahwasanya kehancuran yang kamu alami ini ya karena keluarga kamu sendiri. Seperti itu, ya seperti itu teman-teman. Memang cukup miris banget ketika punya keluarga, memiliki keluarga yang tidak amanah mungkin ketika kamu titipkan sesuatu, ya kemudian ketika kamu sudah bantu tetapi tidak merasa bersyukur. Nah itu, oke. Kemudian aku punya three of wands. Lalu harus apa yang harus kamu lakukan teman-teman untuk menghadapi energi-energi yang toksik tersebut, keluarga-keluarga yang mohon maaf yang toksik ya. Kalau tidak ya kamu beruntung memiliki keluarga yang baik teman-teman. Oke. Nah, jadi hal yang harus kamu lakukan adalah ketika menghadapi keluarga-keluarga yang toksik seperti ini ya jangan mudah percayalah teman-teman. Oke. Oke, dan untuk masalah membantu, oke membantu silakan membantu, tetapi membantu lihat-lihat timingnya dalam hal apa teman-teman. Kalau dalam hal-hal yang memang cukup urgent ya, nah itu mungkin kamu siap harus membantu ya teman-teman. Tapi ketika pada dasarnya kamu terus memberi, ya memberi dan memberi, ternyata ketika kamu tidak sanggup memberi dan dia meminta, tentu itulah yang bakal juga akan menjadi sebuah pemicu. Ternyata mereka selama ini teman-teman selalu manfaatin kamu. Nah itu ya. Kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Six of Pentacles. Jadi mungkin dari beberapa hal ini, aku juga melihat teman-teman, sebenarnya ada hal-hal ataupun energi yang sangat negatif yang sebenarnya juga dilakukan dan dikirimkan oleh keluarga kamu. Apa? Mohon maaf ya, black magic. Black magic dikirimkan oleh keluarga kamu terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Nah, biasanya ini timbul terjadi memang pasti karena adanya beberapa hal yang sempat ya bergesekan nih. Ya, sempat terjadi sebuah konflik, yaitu tadi bisa jadi kesalahpahaman. Oke, kemudian tadi ketika mereka meminta ya bantuan kepada kamu, kamu kebetulan tidak bisa. Nah, di situ jadi ada unsur dendam sebenarnya, teman-teman. Oke. Kemudian aku punya Six of Pentacles. Ini 6 koin, teman-teman. 6 koin ini kartunya menggambarkan ya, kamu gak usah khawatir, kamu akan bangkit kok. Yang aku lihat kamu akan bangkit. Dan semakin intens dan besar perbuatan ya yang ingin ataupun yang dilakukan oleh keluarga kamu terhadap kehidupan kamu, yakin dan percayalah bahwasanya semakin kamu dicoba untuk dijatuhkan, maka semakin kamu akan diangkat derajat kamu, teman-teman. Dan mereka ya semakin akan dihancurkan, diturunkan derajat mereka, apa kondisi ekonominya, kehidupannya. Ya mungkin ini yang menjadi salah satu faktor penyebab mengapa mereka selama ini kehidupannya itu nggak pernah bahagia, nggak pernah sukses, nggak pernah berhasil, teman-teman. Karena selalu ngakalin, ya selalu manfaatin. Oke, nggak senang terhadap kehidupan lain, kehidupan kebahagiaan orang lain. Oke, kemudian aku punya Two of Pentacles dan aku punya Five of Swords. 2 koin dan 5 pedang. Jadi dari kedua kartu ini teman-teman, kalau dikatakan mungkin apa ya, harus lebih berhati-hati dan berjaga jarak ya dan berjaga jarak deh teman-teman, mohon maaf. Jadi memang ketika sudah menyadari, memahami bahwasannya keluarga kamu itu toksik, keluarga kamu itu ingin menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Ya lebih baik kamu harus lebih memilih untuk menghindari dong daripada harus terus berinteraksi tetapi kamu selalu merasakan sakit, tetapi kamu terus merasakan kekecewaan, tetapi kamu terus merasakan teman-teman ya kalau dikatakan ngerasa nggak nyaman ya jadi nggak masalah gitu sih ya. Jadi untuk apa, yang penting adalah kamu tetap melakukan hal-hal yang terbaik gitu ya, karena ketika kamu terus melakukan hal-hal yang terbaik untuk keluarga kamu, sekalipun keluarga kamu sudah menjolimi kamu, teman-teman akan niscaya tadi ya Tuhan akan mengangkat derajat kamu dan Tuhan akan menjatuhkan, menghancurkan bahkan derajat keluarga yang mungkin selama ini ya sebenarnya teman-teman ya selalu berupaya dan berusaha untuk menghancurkan kehidupan. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.